kasih Tuhan. Kami mau katakan bahwa kami hanya hidup oleh karena kami percaya. Karena Allah yang kami sembah adalah Allah yang setia. Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Mari sama-sama Bapak Ibu kita nikmati hadirat Tuhan. Mari kita berikan penyembahan yang terbaik. Sebab Yesus terlebih dahulu memberikan yang terbaik dalam hidup kita.
Tuhan sukacita kami hadir di tempat ini. Terima kasih ya Bapa di dalam nama-Mu. Kami mengucap syukur dan kami berdoa. Jemaat Tuhan sama-sama katakan. Amin. Lihat kanan kirimu. Lihat belakangmu. Katakan Yesus yang besar. Amin. Amin. Kau terbesar dan mulia.
kita mengalami musim-musim kehidupan. Seperti tadi Bang Jandri katakan, jangan kamu khawatir akan hari esok. Karena besok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Tapi siang hari ini saya mau ajak Bapak Ibu untuk berkata, dalam setiap musim kehidupan yang harus aku alami Tuhan, baik kuat maupun lemah, dalam kurang maupun dalam kelebihan, aku mau katakan, sekali Yesus tetap Yesus. Amin Bapak Ibu. Terima kasih Tuhan. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru dalam setiap kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terjemah Tuhan, kita belajar lagu ini bersama-sama. Saya percaya dalam setiap kata-katanya ada kekuatan. Segala keadaan, Setiap musim harus kita lewati Bapak Ibu. waktu Pencobaan pasti ada. maupun kurang, Tapi mari kita katakan, sekali Yesus tetap Kau tetap Yesus. Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita nyanyikan lagu ini sekali lagi sebagai pernyataan iman. Katakan, Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan, di setiap musim kehidupan. kadangkala kita kuat, tapi kadangkala kita dijadikan kita lemah. Tuhan Yesus selalu menemani. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan Sama-sama kita bangkitkan diri dan katakan, sekali Yesus, selamanya
harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku ciptakan selamanya. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang berlimpah kasih setianya. Kami bersyukur untuk pagi hari ini. Karena di hari ini ada kesempatan buat kami. Kesempatan untuk berbuat baik. Kesempatan untuk memperbaiki diri. Kesempatan untuk mengerjakan apa yang jadi isi hati Bapa di sorga buat kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kiranya firman Tuhan berbicara kuat di hidup kami hari-hari ini Tuhan. Mengkoreksi, menegur, meneguhkan, menguatkan, dan mengarahkan setiap keputusan dan langkah hidup kami. Kami percaya Tuhan punya rencana yang besar buat kami. Dan terlebih lagi Tuhan punya rencana yang besar buat dunia ini, buat generasi ini. Pakai kami Tuhan untuk jadi alat-Mu. Dan hari ini kami berdoa supaya firman Tuhan membantu kami untuk menjadi orang-orang percaya yang radikal. Orang-orang percaya yang punya fondasi yang kokoh dan kuat. Karena kami tahu perjalanan rohani kami masih sangat panjang. Kami gak pernah tahu apa yang akan terjadi di tengah jalan. Ada godaan, ada tantangan, ada kegagalan. Kami harus siap untuk semua itu. Supaya kami bertahan sampai akhir. Karena Alkitab berkata bahwa orang yang bertahan sampai kesudahannya, dialah yang akan menang dan akan selamat. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji Tuhan. Shalom semuanya, selamat pagi. Senang sekali kembali bisa ada di UCC di tahun 2024. Terima kasih buat Pastor Oci dan Cicen dan juga seluruh tim leadership dari gereja ini UCC. Saya baru tahu udah semalam bahwa visi dari gereja ini di tahun 2024 ada di belakang. Knowing God, stand firm and doing good. Dan saya berharap apa yang saya persiapkan ini bisa menolong kita semua untuk juga diperlengkapi dalam visi yang ada di gereja ini. Oke, judul yang saya pilih untuk saya sampaikan pagi ini judulnya adalah Close is not enough. Close is not enough. Bahasa Indonesianya dekat saja gak cukup, kira-kira begitu. Mari kita buka Alkitab kita dari Matius pasal 10. Matius pasal yang ke-10 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita mulai dari ayat ini. Matius pasal yang ke-10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Matius 10 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-4. Oke, di layar sudah muncul. Saya akan bacakan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon
orang Zelot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di ayat ini dikatakan bahwa di tengah-tengah kerumunan-kerumunan yang suka datang mendengar pengajaran Yesus dan menerima pelayanan Yesus, Yesus memanggil 12 orang laki-laki masih muda dan mereka dipanggil untuk menjadi rasul-rasul atau menjadi 12 muridnya Yesus. Mereka dipanggil langsung. Jadi kalau mungkin saya pernah mendengar atau membaca literatur zaman dulu, biasanya biasanya orang yang mendaftar untuk menjadi murid rabi. Jadi orang itu kalau dia ingin dimuridkan, dia cari rabinya, dia apply begitu. Dan rabinya akan memberikan semacam tes ujian untuk memilih kira-kira murid mana yang diterima. Tetapi Tuhan Yesus berbeda, dia yang datang mencari orang-orang ini. Dan dia menemukan ada 12 rasul yang menerima panggilan. Ada Petrus, ada Andreas, ada Yakobus, ada Yohanes dan sebagainya. Termasuk Yudas Iskariot Bapak Ibu. Jadi Yudas Iskariot adalah salah satu murid yang menerima panggilan Tuhan. Yang dipanggil langsung oleh Tuhan Yesus Bapak Ibu. Jadi hari ini kita mau membahas sedikit tentang seorang pribadi yang namanya Yudas ini. Karena menarik buat kita. Yudas ini adalah nama dari salah satu murid Yesus. Dan kalau kita perhatikan di Alkitab, nama Yudas bukan dia aja, Bapak Ibu. Ada nama-nama Yudas yang lain yang sebenarnya nggak jahat gitu, nggak buruk. Tapi karena satu Yudas ini, semua nama Yudas jadi jelek. Buktinya adalah kalau Anda punya anak nggak punya niat kan kasih nama Yudas kan? Kayaknya setara dengan nama Firaun dan Herodes. Nggak punya. Anak sekolah minggu namanya Firaun gitu. Kita kayak nggak kebayang gitu. Bener gak? Petrus, Yohanes gitu. Padahal yang Yudas yang jelek tuh cuma dia doang. Yudas yang lain ada yang nulis kitab Yudas gitu kan. Tapi gara-gara satu orang ini rusak semua nama Yudas gitu kan. Nah yang menarik, Yudas ini adalah orang pilihan Tuhan sendiri Bapak Ibu. Dia sama seperti murid-murid lain menerima calling, menerima panggilan Tuhan. Dipanggil menjadi core teamnya Yesus. Core team, tim inti, 12 murid. Dan ketika dia mulai dipilih Tuhan, Yudas itu sama seperti murid-murid lain, intens. Jadi secara intens itu bertemu Yesus, pergi bersama Yesus, melayani bersama Yesus selama 3,5 tahun lamanya. Jadi bayangkan, Yudas itu dekat dengan Yesus, dia melayani bersama Yesus. Kalau kita boleh pakai istilah ini, dia mendengar suara Tuhan langsung, mengajar. Dia bahkan diberi kuasa untuk ikut sama-sama mendoakan orang sakit, mengusir roh jahat tadi. Jadi dia terlibat. Tapi kita tahu endingnya bahwa Yudas adalah murid yang gagal. Jadi hari ini kalau kita mau bicara, saya mau jadi murid Yesus. Murid yang mana dulu? Ya, karena gak semua murid yang lulus, dia ada satu murid ini ternyata adalah murid yang gagal menjalani proses pemuritan. Jadi Yudas ini adalah pribadi yang gagal. Nah, Bapak Ibu teman-teman semua, hanya karena kita telah menerima panggilan Tuhan secara jelas. Kita mungkin pernah mendapat mimpi, penglihatan, nubuatan, bahkan tanda-tanda supranatural. Lalu kita mengalami kedekatan dengan Tuhan, mengalami God's presence dalam penyembahan-penyembahan kita. Hanya karena kita mengalami panggilan Tuhan, tanda-tanda supranatural, dekat dengan Tuhan, bukan berarti kita gak bisa gagal loh ternyata. Case Yudas ini memberitahu pada kita bahwa orang yang paling dekat dengan Yesus bisa fail, bisa gagal. Makanya saya dari 3 poin dari visi UCC, kata stand firm ini kayak mengkonfirmasi apa yang saya ingin bagikan hari ini. Karena Bapak Ibu kasih Tuhan, hari itu kalau kita flashback ke kehidupan murid-murid, 12 murid itu, saya yakin di antara 11 murid yang lain itu tidak pernah terbersit, tidak pernah berpikir bahwa temennya yang satu ini bakal berkhianat, bakal mengkhianati Yesus. Karena kalau mereka tahu pasti udah disingkapkan gitu kan, dicegah lah begitu. Justru hari itu Yudas ini nggak ketara gitu, tidak kentara, tidak kelihatan apa yang akan ia lakukan. Dan ternyata diam-diam satu kali semua yang ada di hati Yudas itu muncul dan dia gagal sebagai seorang murid Yesus. Nah hari ini kiranya kita orang-orang percaya yang ada di ruangan ini tidak gegabah untuk bilang saya gak mungkin lah mundur dari pelayanan. Saya gak mungkin lah ninggalin Tuhan. Saya gak mungkin lah gak ke gereja lagi. Saya gak mungkin lah ninggalin keluar rencana Tuhan. Kiranya kita gak gegabah untuk bilang begitu Bapak Ibu. Karena Yudas aja orang yang dipanggil Tuhan dan intens mendengar suara Tuhan 3,5 tahun.
hidup bersama Yesus bisa fail, bisa gagal. Jadi ini yang saya bilang bahwa close is not enough, deket aja gak cukup. Yang jadi problem dari Yudas ini ternyata gini, banyak orang ngerasa dekat sama Tuhan. Doa lama atau suka ikut semua ibadah, ngerasa dekat begitu. Tapi poinnya bukan sekedar dekatnya Bapak Ibu. Kita dekat dengan motivasi yang benar atau enggak. Karena ada orang-orang yang dekat dengan kita aja nih gitu. Kalau motifnya nggak benar, pasti nggak terinfluence, tidak terpengaruh dengan positif. Orang-orang sering bilang kalau di gereja, enak ya si ini nih dekat sama Pastor Ferry sama Civania ya gitu. Ternyata yang dekat sama kami nggak selalu berhasil. Ada yang lebih parah kehidupannya. Padahal kita kayaknya muridin intens deh. Problemnya bukan kedekatan, tetapi dekat dengan motif yang benar. Yudas dia dekat. Nah, kita mau singkapin hari ini. Saya mau belajar hari ini bahwa ada benih-benih kejatuhan Yudas Bapak Ibu. Yang kita mau singkapkan hari ini. Jadi begini poinnya. Tidak ada kejatuhan yang mendadak. Sekali lagi. Kalau kita melihat orang jatuh, orang Kristen jatuh, hamba Tuhan jatuh. Percayalah tidak ada kejatuhan yang mendadak. Diperlukan sebuah benih kecil yang tidak kelihatan. Yang itu mungkin sudah ada di hati, dipupuk, ditanam, gak pernah diatasi. Dan satu kali dia tumbuh dan buahnya matang, pem, dia jatuh. Saya percaya tidak ada kejatuhan yang mendadak. Kalau dia tiba-tiba jatuh ya, atau dia selingkuh, cerain istrinya, itu cuma buahnya. Kita gak pernah lihat benihnya yang ada di tahun-tahun yang silam yang gak pernah diatasi. Nah hari ini saya berharap kita semua akan setia sampai akhir seperti lagu tadi yang dipilih sama Ko Irwan. Sekali Yesus tetap Yesus, selamanya Yesus. Tapi untuk bisa selamanya Yesus, benih-benih kejatuhan Yudas ini harus dikenali loh di hati kita. Karena nanti kita akan temukan bahwa benih kejatuhan Yudas itu nggak spektakuler. Artinya semua orang potensial untuk punya itu. Semua kita tuh punya potensial untuk punya benih kejatuhannya Yudas. Nah, Yudas adalah seorang, kalau bilang arti namanya, Yudas itu adalah, kalau di perjanjian lama tuh namanya Yehuda. Kata Yudas itu, nama Yudas itu adalah Helenisasi atau Peyunanian dari nama Yehuda dalam perjanjian lama atau bahasa Ibrani. Jadi arti kata Yudas itu setara dengan Yehuda yaitu praise, pujian. Pujian bagi Tuhan. Jadi harusnya hidupnya Yudas itu membawa pujian bagi Tuhan kan. Tapi Yudas ini ternyata hidupnya gagal dalam proses pemuritan. Bukan karena Yesus gagal memuridkan, tapi karena Yudas gagal dimuridkan. Kan begitu. Nah, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa menduga-duga Bapak Ibu. Tentang latar belakangnya Yudas. Kita mengenal Yudas sebagai murid Yesus dengan julukan Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Di Alkitab kita sering mengenal orang, nama-nama orang itu dengan nama keluarganya atau nama ayahnya. Simon bin Yunus gitu Bapak ya. Nah Yudas Iskariot itu bukan nama bapaknya, bukan loh. Iskariot itu adalah kota Keriot. Jadi Yudas Iskariot adalah Yudas dari kota Keriot. Nah saya nggak tahu tapi ada satu asumsi anggapan, ada dugaan mungkinkah Yudas ini adalah seorang yang fatherless Bapak Ibu. Fatherless itu adalah dia menolak untuk melekatkan nama ayahnya dalam diri dia. Sehingga dia lebih memilih julukan Yudas dari kota Keriot dibanding dia dikenal sebagai Yudas bin siapa nama ayahnya. Fatherless artinya dia tidak mengalami pembapaan keberadaan peran ayah sehingga dia insecure, dia punya gejala-gejala yang tidak sehat secara emosional dalam diri dia karena ada banyak kebutuhan emosional yang tidak terpenuhi yang itu akhirnya menanamkan benih-benih kejatuhan. Kapan-kapan kalau bisa membahas soal isu fatherless itu sebenarnya menarik Bapak Ibu. Karena begini, orang itu kalau fatherless tidak punya orang tua atau tidak punya orang tua rohani gitu ya. Maka hidupnya dekat dengan orphan spirit, roh yatim piatu, mentalnya yatim piatu. Bapak Ibu kalau tahu anak yatim piatu, maaf ya saya tidak bermaksud mendiskreditkan, cuma pakai contoh ini. Kalau anak kita punya orang tua, kita papa mamanya ya. Dia punya barang, dia punya mainan, dia punya tas, dia punya kotak pensil, jatuh, hilang, rusak. Dia tahu, dia bisa bilang, "Pah, botol minumku ketinggalan, botol minumku hilang, kotak pensilku hilang." Dia tahu bahwa dalam gak berapa lama kotak pensil, botol minum dia bisa dapat lagi karena dia punya orang tua. Tapi kalau orang itu orphan, yatim piatu Bapak Ibu, anak yatim piatu itu punya spirit kira-kira begini gambarnya. Kalau dia dapat sesuatu,
Dia akan tahan, dia akan kekep luar biasa. Karena dia gak tahu kapan dia punya lagi. Karena hidupnya bergantung pada belas kasihan orang, bukan orang tua yang menyediakan buat dia. Makanya kalau di dalam gereja, dalam pelayanan, ada orang yang kekep pelayanan mati-matian, semua mau nyenggol dihajar, kemungkinan orphan spirit. Spiritnya tuh yatim piatu, dia kekep semuanya sendiri. Kenapa? Karena gue gak tahu kapan bisa punya lagi. Tapi kalau orang punya bapak, orang punya orang tua, dia punya rasa aman, dia tahu kalau ini diambil, ini hilang, it's okay. Aku tahu ada bapak yang menyediakan. Nah, orang percaya harus sembuh dari mental ini. Kemungkinan Yudas tuh punya ini, makanya nanti dia ada ujungnya kita lihat dia berkhianat. Dia menghandover sesuatu, menyerahkan sesuatu untuk dapetin keuntungan. Karena dia punya sebuah tujuan-tujuan terselubung. Nah, jadi seperti yang tadi kita bahas bahwa Yudas adalah orang yang dekat dengan Yesus. Dan kedekatan dengan Yesus tidak menjamin seseorang berhasil bertahan sampai akhir. Karena Yudas mendengar suara Tuhan secara intens, dia melihat mujizat-mujizat Tuhan Yesus dan juga terlibat dipakai Tuhan. Makanya kadang kita sering dengar nih kalimat-kalimat begini kan, kamu itu harus dekat loh sama Tuhan. Kamu tuh harus rajin doa, harus dekat sama Tuhan. Atau ada yang bilang gini, tolong ya doain ya supaya saya makin dekat sama Tuhan. Itu gak salah Bapak Ibu. Tetapi kita harus tahu bahwa dekat sama Tuhan aja gak cukup. Karena orang yang intens mendengar suara Tuhan aja bisa gagal. Bahkan saya juga ingin menjelaskan bahwa kalau ada orang Kristen dengar suara Tuhan, gak usah norak. Karena mendengar suara Tuhan itu bukan tanda kerohanian. Saya ulangi nih teman-teman Bapak Ibu ya. Mendengar suara Tuhan itu bukan tanda kita rohani. Karena di Alkitab boleh dibuka, Firaun dengar suara Tuhan. Nebukadnezar dengar suara Tuhan. Lihat mimpi, penglihatan. Apakah mereka rohani? Enggak, mereka gak kenal Tuhan. Yang buat kita rohani bukan dengar suara Tuhan, tapi taat sama suara Tuhan. Jadi saya selalu bilang, kalau lu dengar suara Tuhan jangan norak. Karena sama raja-raja kafir aja Tuhan bisa bicara. Tapi kita diminta untuk taat. Taat itu yang buat kita rohani, bukan dengar yang buat kita rohani. Makanya kita mau clarify di sini. Karena banyak orang dengar firman, dengar suara Tuhan, tapi hidupnya kok enggak berbuah. Ya karena enggak hidup di dalam firman tersebut, di dalam suara tersebut, sama seperti Yudas. Nah, sering kali kita beranggapan Yudas ini adalah pribadi pengkhianat. Betul, dia berkhianat. Tapi nanti kita akan lihat bahwa Yudas yang berkhianat tadi sebetulnya enggak jahat-jahat amat Bapak Ibu. Makanya ini yang saya ingin katakan, saya bukan ingin membersihkan nama Yudas ya. Tetapi saya ingin beritahu bahwa bibit kejatuhan Yudas itu dekat sama kita. Itu aja. Kita selalu pikir kan, gue gak mungkin kayak Yudas, gue tuh Petrus lah. At least Yohanes lah gitu kan. Murid yang dikasih, gue gak mungkin kayak Yudas. Nanti kita lihat, Yudas itu gak sejahat yang kita pikir. Yudas gak pernah benci Yesus. Nanti kita clarify ya. Karena orang selalu pikir, dia mengkhianati Yesus demi 30 keping perak dia. Kita kayak pikir tuh Yudas tuh penjahat banget. Kagak, hatinya tuh gak jahat sebetulnya. Tapi tetap dia berkhianat gitu ya. Kita akan lihat, nah saya akan mulai menjelaskan 5 hal yang jadi benih kejatuhan Yudas. Apa sih yang bikin dia gagal? Ini ada 5 hal. 5 poin ini coba kita catat, kita pelajari. Dan saya akan munculkan juga teks-teks firman Tuhannya untuk kita bisa melihatnya secara bertanggung jawab. Oke, benih kejatuhan yang pertama. Atau hal pertama yang membuat Yudas gagal adalah bagi Yudas, Yesus hanya alat, bukan tujuan. Coba Bapak Ibu, dicatat baik-baik, dipikirkan baik-baik. Bagi Yudas, Yesus cuma alat, hanya alat. Yesus itu bukan tujuan. Bapak Ibu bisa tahu ya bedanya alat sama tujuan. Misalnya, saya mau pergi ke Semarang dari Jakarta. Semarang itu tujuan. Masalah saya naik pesawat, saya naik kereta, saya naik bus, naik mobil pribadi, itu alatnya. Ketika saya mau naik pesawat ternyata tiketnya habis, saya ganti aja naik kereta. Kereta tiketnya habis, saya ganti naik mobil. Tujuannya gak berubah, alatnya berubah. Makanya kalau orang Kristen tidak jadikan Yesus tujuan, Yesus cuma alat, gak heran kalau Yesus gampang diganti. Tujuan di hati kita pengen kaya. Kita ke gereja gitu ya, ikut komsel, rajin ibadah, memberi persembahan perpuluhan gitu ya. Supaya apa? Supaya kaya. Kaya itu tujuan tuh. Begitu kita ngerasa ini gak buat kita kaya, terus nemuin cara lain, kita pasti tinggalin. Nah kalau kita
jadikan Yesus cuma alat. Alat supaya kaya, alat supaya sukses, alat supaya dapat jodoh. Ya. Gak heran satu kali kita akan berkhianat juga. Kita akan dengan mudah meninggalkan Yesus. Nah buat Yudas, Yesus tuh cuma alat bukan tujuan. Nah karena itu yuk coba kita cek hidup kita. Kalau kita punya bibit ini, kita bakal berkhianat satu kali. Karena Yesus cuma alat buat kita. Alat untuk mencapai tujuan. Tapi kalau buat kita Yesus adalah tujuan. Saya ingin hidup mengasihi Tuhan. Saya ingin seluruh hidup saya menggenapi rencananya, rencana Bapa. Itu tujuannya, Mas. Dan kita balik. Kalau saya kaya hari ini, saya punya investasi, saya punya aset banyak. Semua kekayaan saya itu cuma alat untuk melayani Tuhan. Nah itu beda tuh. Kaya alat, Yesus tujuan. Kalau saya sukses hari ini, saya terkenal hari ini. Suksesnya saya, kayanya saya, terkenalnya saya. Itu cuma alat untuk saya memuliakan Tuhan. Itu baru benar. Tujuannya Tuhan, kaya, terkenal, sukses itu alat. Kalau saya pinter hari ini, itu untuk tujuannya mengerjakan rencana Tuhan. Itu baru benar. Pinter cuma alat. Kalau saya punya pasangan yang luar biasa, Tuhan anugerahkan pasangan luar biasa, anak-anak luar biasa. Kita tahu pasangan kita, anak-anak kita cuma alat untuk memuliakan Tuhan. Pernikahan kita cuma alat, bisnis kita cuma alat, pelayanan kita cuma alat. Jangan dibalik Bapak Ibu. Ini pasti sering balik-balik karena ada banyak orang Kristen melihat Yesus sebagai alat. Dan Yudas juga melihat itu sebagai alat. Mana buktinya? Kan gitu kan? Oke, Matius 27. Matius 27 ayat 3-5. Kita akan lihat sesuatu yang kadang lolos dari perhatian kita. Matius 27 ayat 3-5. Matius 27 ayat 3-5. Matius 27 ayat 3-5. Kita pakai logika kita untuk menelaah teks ini Bapak Ibu ya. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Jadi tunggu. Kalau kita berpikir Yudas itu jahat, dia benci Yesus. Di sini harusnya kita tahu ketika Yesus ditangkap dan dijatuhin hukuman mati, apa yang terjadi? Maka menyesallah Yudas. Yudas menyesal loh. Lalu apa? Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam, kepala dan tua-tua dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung diri. Ini bukan gelayutan Bapak Ibu ya, ini bunuh diri gitu. Coba bayangkan. Kalau kita berpikir Yudas itu jahat. Dia benci Yesus. Dia cium Yesus di Taman Getsemani untuk supaya biarin dia dibunuh, dia ditangkap, gue dapat uang 30 keping perak. Banyak orang Kristen mikirnya begitu loh. Ternyata nggak begitu. Ternyata waktu Yudas tahu, betul dia dicium dengan ciuman pengkhianatan, terus Yesus ditangkap, betul. Dan dia terima uang keping perak, itu betul. Tetapi ternyata tujuan Yudas tuh dia bukan benci Yesus. Nah, lalu motif Yudas itu seperti apa sih sebenarnya? Nah, coba saya gambarkan Bapak Ibu ya motifnya Yudas itu seperti apa. Karena begini, karena nggak make sense. Coba lihat, Yudas begitu tahu Yesus dijatuhi hukuman mati, dia begitu menyesal sampai dia bunuh diri. Kebayang nggak penyesalan tingkat apa yang bikin orang mau bunuh diri? Bapak Ibu beli barang. Terus di toko sebelah ternyata lebih murah separuh harga. Yah, gua bayar di sini 200.000, di sebelah 500.000. Terus kita menyesal gantung diri begitu? Kita nggak akan menyesal untuk hal-hal seperti itu kan? Kira-kira seperti penyesalan seperti apa yang membuat orang tuh sampai mau mati? Nah, dugaan saya begini. Dugaan saya, Yudas tuh punya iman seperti kita. Dia mengasihi Yesus dan dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara. Sebagai orang Yahudi, Yudas itu punya pengharapan mesianik. Artinya Yudas itu berharap akan hadirnya seorang sosok Mesias yang akan memerdekakan Israel dari segala belenggu, perbudakan, penjajahan dan sebagainya. Dan dia lihat itu ada pada Yesus. Saya menduga bahwa Yudas ini orang cermat gitu ya. Yang dia gak banyak ngomong kayak Petrus. Dia perhatikan, dia amati. Kayaknya benar nih Mesias orang ini. Dia bisa meredakan badai, dia mengusir setan begitu orang mati. Tapi kok diam-diam aja gitu kan. Jadi Yudas membuat sebuah skenario.
Dia mengandalkan pengertiannya sendiri. Karena again, Yesus itu cuman alat. Dia men-set up supaya Yesus ditangkap dengan harapan apa? Dia tahu pengadilannya akan berdepan sama Romawi. Kalau Yesus ditangkap dan mau dijatuhin hukuman mati dan Yesus melawan, itu awal dari kudeta yang dia harapkan Mesias akan muncul menggulingkan kekaisaran Romawi. Itu loh pengharapan mesianiknya Yudas. Jadi dia sengaja men-set up. Jadi dia gak benci Yesus. Dia kepengen, dia punya skenario nih. Punya strategi. Oke deh, gue giniin supaya nanti waktu Yesus ditangkap, dia akan berkuasa. Itu kalau orang Kristen tuh, dia sanggup melakukan segala. Itu imannya Yudas. Udah ada Tuhan pasti nanti, Yesus pasti bisa deh gitu. Ternyata Yesus gak buat apa-apa. Dia dijatuhin hukuman mati, makanya Yudas ngerasa apa? Salah perhitungan. Dia berharap Yesus memberontak, dia berharap Yesus menurunkan mungkin malaikat dan menjungkir balikan kekaisaran Romawi. Tapi Yesus diam saja dan menyerah pada penghukuman salib begitu. Makanya dia bilang apa? Maka menyesallah Yudas dan dia mengembalikan uang yang 30 perak. Memang betul ada di part lain, di bagian lain Yudas itu cinta uang. Tetapi ternyata 30 keping ini bukan satu-satunya tujuan dia. Dia ingin Yesus tuh bertindak menurut maunya Yudas, menurut agendanya Yudas. Tapi ketika Yesus ternyata dijatuhi hukuman mati, dia bilang apa? Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Dia lempar uang itu di bait suci, lalu dia pergi dan bunuh diri. Itu penyesalan dalam Bapak Ibu. Saya yakin di hati Yudas, dia sebetulnya sayang Yesus. Cuman dia menyesal karena apa? Karena dia salah perhitungan. Dia jadikan Yesus alat untuk mencapai tujuannya. Dan dia gagal mencapai tujuannya. Jadi Yudas gak pernah benci Yesus. Walaupun dia berkhianat. Dia hanya mencintai dirinya lebih daripada apapun. Dia hanya ingin Yesus bergerak, bertindak sesuai dengan maunya dia. Coba renungan Bapak Ibu. Dekat sama kita kan? Dekat sama kita kan? Berapa banyak kita ngerasa gitu ya. Kita cuman kepengen Yesus itu bertindak menurut maunya kita. Kita pakai Yesus menurut agendanya kita. Makanya saya bilang benihnya Yudas tuh dekat sama kita kok. Dia berkhianat bukan karena dia jahat. Dia berkhianat karena dia mengandalkan pengertian sendiri. Dia ingin Yesus tuh begini. Ketika dia gak mencapai apa yang diharapkan, dia salah perhitungan. Dia menyesal dan dia gantung diri. Jadi ini poin yang pertama. Bagi Yudas, Yesus cuma alat bukan tujuan. Tapi buat kita harusnya Yesus tujuan bukan alat. Yang kedua, poin yang kedua yang jadi benih-benih kejatuhan Yudas adalah Yudas menilai Yesus lebih rendah dari siapa Yesus seharusnya. Yudas menilai Yesus lebih rendah dari siapa Yesus seharusnya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita harus menilai Yesus sebagaimana adanya dia. Kalau dia maha mulia, ya maha mulia. Kalau dia adalah segalanya, dia segalanya. Kadang-kadang ada orang Kristen yang bilang Yesus itu baik. Yesus itu luar biasa. Tapi dibawa dari penilaian yang seharusnya. Nah sadar gak kita? Manusia itu adalah makhluk penilai. Manusia dulu adalah makhluk penilai. Apapun di hidup kita nilai Bapak Ibu. Termasuk Tuhan. Dan sadar gak kita? Bahwa penyembahan kita, kalau ngomongin penyembahan kita kepada Tuhan itu dimulai dari penilaian kita tentang Tuhan. Saya ulangi Bapak Ibu ya. Penyembahan kita kepada Tuhan itu dimulai dari penilaian kita tentang Tuhan. Jadi kalau kita menyembah dia, tergantung kita menilai Tuhan itu gimana. Apakah dia segalanya, dia sumber segalanya, dia maha segalanya. Jadi kalau di hati kita penilaiannya gak begitu, kita nyembahnya juga kayak biasa aja. Kita gak ngerasa dia segalanya. Jadi penyembahanmu kepada Tuhan dimulai dari penilaianmu tentang Tuhan. Dan penilaianmu tentang Tuhan ditentukan oleh pengenalanmu akan Tuhan. Saya ulangi sekali lagi ya kalimat ini nih. Kayaknya kalau direnungkan seru gitu Bapak Ibu. Penyembahanmu kepada Tuhan dimulai dari penilaianmu tentang Tuhan. Penilaianmu tentang Tuhan ditentukan oleh pengenalanmu akan Tuhan. Kita perlu mengenal Tuhan supaya penilaian kita benar. Kalau penilaian kita benar, penyembahan kita juga benar gitu. Nah, tahu dari mana
soal penilaian ini. Tahu dari mana bahwa Yudas menilai Yesus lebih rendah dari siapa Yesus seharusnya? Tahu dari ini Bapak Ibu. Dari 30 keping perak. Jadi imam-imam itu membayar Yudas. Waktu dia menyerahkan Yesus dia dibayar 30 keping perak. Tahukah kita bahwa 30 keping perak adalah harga pengganti untuk kematian budak? Angka 30 keping perak itu adalah harga pengganti untuk kematian budak. Jadi ketika imam-imam membayar itu kepada Yudas, itu adalah sebuah sikap penghinaan bahwa nyawa Yesus itu cuma seharga nyawa budak, gak ada harganya. Dan waktu Yudas terima itu artinya dia setuju bahwa Yesus lebih rendah daripada siapa Yesus seharusnya. Wow. Kadang kita jadi orang Kristen masih menyembah Yesus. Tetapi apakah kita setuju dengan nilai-nilai dunia yang ya Yesus gak diturun-turunin banget, gak jadi paling bawah juga. Tapi dia tidak pada tempat yang seharusnya Bapak Ibu. Saya percaya bahwa yang namanya menghormati Tuhan adalah memperlakukan Tuhan spesial. Bapak Ibu pernah tahu gak sih kalau ada orang diperlakukan spesial di sebuah ruangan gitu. Yang lain datang biasa aja, yang datang di treat spesial. Yang namanya menghormati itu adalah memperlakukan Tuhan itu spesial. Satu kali saya membaca cerita tentang seorang pendeta di Amerika namanya Craig Groeschel. Kalau Bapak Ibu pernah tahu Craig Groeschel, senior pastor dari Life Church TV. Dia cerita begini, dia tuh punya anak laki-laki, saya lupa anaknya berapa banyak gitu ya. Anaknya banyak gitu, tapi anak laki-lakinya 4-5 saya lupa begitu. Nah itu anak-anak cowok-cowokan suka main basket. Nah Craig Groeschel itu punya satu bola basket khusus yang ditandatanganin sama pemain NBA terkenal. Pemain basket terkenal ada tanda tangannya, saya lupa siapa. Jadi karena ini bola basketnya ada tanda tangan pemain basket terkenal. Jadi dia umpetin, dia taruh di kamar kerja dia, di kantor kerja dia gitu di rumah. Ditaruh di atas lemari. Jadi kalau anak-anak main basket pakai bola yang lain ini jangan. Satu kali anaknya main. Anak-anak main di rumah, yang kecil lari ke papanya. Dad, minta bola yang itu dong. Ini sama koko berebutan bola. Pokoknya udah sampai sikut-sikutan. Boleh gak tambah satu bola biar kita gak berantem begitu. Papanya bilang sorry gak bisa. You pakai bola yang ada buat main. Jangan pakai yang ini. Karena nanti ini kena kotor, kena keringat kamu. Itu tanda tangannya hilang. Bapak Ibu, bola yang satu ini diperlakukan spesial. Sama, kalau kita menghormati Tuhan, mengasihi Tuhan, menyembah Tuhan, harusnya kita memperlakukan dia spesial. Sesuai dengan siapa Tuhan, siapa Yesus sebenarnya. Jangan agree, jangan setuju dengan apapun yang jadi tawaran dunia yang membuat Yesus tidak lebih setara dengan siapa dia sebenarnya. Yudas akhirnya bisa menyerahkan Yesus, bisa gak setia karena apa? Karena dia menilai Yesus lebih rendah dari siapa Yesus seharusnya. Dia setuju dengan jumlah 30 keping perak itu. Berikutnya, yang ketiga. Hal ketiga atau benih kejatuhan yang ketiga adalah begini. Yudas adalah murid atau orang yang mudah dibeli dengan uang. Yudas adalah seorang yang mudah dibeli dengan uang. Kita semua pernah punya teman masa lalu Bapak Ibu. Bapak Ibu pasti punya teman-teman SMP, teman SMA, teman kuliah begitu ya, yang dekat-dekat gitu. Saya juga sama. Saya punya sahabat-sahabat yang awal-awal bertobat kita sama-sama terima panggilan Tuhan dan sebagainya. Setelah puluhan tahun hidup, terus ketemu lagi dengan mereka begitu ya. Beberapa saya mendapati teman-teman saya dari belasan puluhan tahun itu ada yang lebih baik hidupnya. Lebih cinta Tuhan, pernikahannya lebih luar biasa, karir lebih luar biasa. Tapi beberapa lagi hidupnya lebih parah. Lebih hancur gitu. Dan menurut penilaian saya nggak tahu Bapak Ibu setuju atau tidak. Saya menemukan orang-orang yang lebih parah. Rata-rata punya dua hal ini di hidupnya. Hidupnya akan lebih buruk ketika satu, dia hidup dalam kepahitan. Dua, dia cinta uang. Entah kenapa ketika saya bertemu sama teman-teman saya udah lama gak ketemu. Yang hidupnya lebih buruk biasanya dua itu. Satu, dia menyimpan kepahitan, tidak mengampuni. Kedua, dia cinta uang.
Sebabnya penting buat kita untuk jadi orang Kristen yang gak bisa dibeli. Banyak dari kita mungkin di ruangan ini adalah orang-orang di usia produktif. Lagi seneng-senengnya cari uang gitu ya. Lagi seneng-senengnya make money dengan bisnis kita, dengan usaha kita dan sebagainya. Bahkan ada yang bilang, waduh Pak Pendeta, kebutuhan kami banyak, anak banyak kok bertambah usia, mainannya tambah mahal, sekolahnya tambah mahal, kebutuhannya tambah mahal, les-lesnya tambah mahal dan sebagainya. Betul, apapun tambah mahal di dunia ini. Tetapi bukan berarti kita jadi orang yang gampang dibeli sama uang, Bapak Ibu. Karena kalau orang itu mudah dibeli dengan uang, ternyata ini adalah satu-satu bibit orang tuh gagal dalam pemuritan. Gagal dalam mengikuti Yesus. Gagal untuk setia pada komitmennya untuk mengerjakan kehendak Tuhan. Karena itu kita perlu belajar kalau kita bergerak kemanapun. Mau itu pindah kerja, maupun itu pindah pelayanan, mau itu menerima tawaran AIUEO gitu ya. Pastikan uang bukan satu-satunya penilaian. Pastikan uang bukan satu-satunya pertimbangan. Saya bertemu sama teman-teman masih muda-muda cuma bilang begini. Gue sih gak mau lah pindah ke situ. Tapi kalau dia bayar 2 kali, gue sih oke aja. Jangan cuma terima sebuah tawaran tuh karena bayarannya. Pertimbangan faktor-faktor lain. Yang paling utama adalah apakah kehendak Tuhan buat kamu ada di situ atau enggak. Masalah dibayarnya sama, lebih rendah atau lebih tinggi itu jadikan faktor berikutnya. Walaupun kita tahu kita perlu uang. Tapi kalau orang itu ngikut kemanapun uang pergi. Saya mendapati kalau kita pergi kemanapun uang nawarin kita. Gak jadi apa-apa. Saya terberkati dengan sebuah statement dari seorang sahabat saya yang bilang begini. Hiduplah karena panggilan, bukan karena tawaran. Tawaran selalu datang silih berganti. Tapi yang paling penting adalah hiduplah karena panggilan Tuhan. Dengar tuntunan Tuhan. Ikutin kemana Tuhan mau. Karena gini, di mana uang banyak ada di sana, belum tentu kehendak Tuhan ada di situ. Di mana uang banyak, tawaran-tawaran uang yang banyak tuh datang ke kita, belum tentu kehendak Allah. Bapak Ibu, belum tentu itu artinya begini ya, bisa iya bisa enggak. Jadi jangan nanti terima tawaran bagus-bagus semua ditolak, enggak juga loh. Doakan dulu gitu ya. Jadi jangan setiap kali ketemu tawaran yang bayarnya bagus pasti dari iblis, enggak juga. Doakan dulu begitu. Jangan jadikan uang satu-satunya penilaian. Kenapa orang mudah dibeli sih? Anak-anak muda, usia-usia produktif, umur-umur 30-an. Banyak kami ketemu anak-anak Tuhan tuh yang hidupnya tuh lebih suka dibeli gitu. Artinya ya udah pokoknya kemanapun uang pergi saya ikutlah. Lompat ke sini, lompat ke situ, lompat ke sini, lompat ke situ. Kenapa? Karena uang itu lambang dari power gitu kan. Orang punya uang, orang punya power. Kalau kita pergi ke restoran, kita mau makan, kita buka buku menu. Kita lihat kolom sebelah kiri kan. Chicken cordon bleu, steak, spaghetti, apa. Wah, aku mau makan steak sekarang. Kita tunjuk, gue mau ini. Begitu lihat kolom yang kanan, harganya. Aduh mahal gitu, gak jadi kan. Kenapa? Karena uangnya gak ada. Kita gak punya power gitu kayaknya. Kita nyari barang diskonan, pokoknya aduh kenapa kalau gak punya uang tuh kayaknya gak punya power. Makanya orang cari uang sedemikian rupa. Tapi saya percaya, punya uang sama diberkati Tuhan itu beda. Dapat uang banyak sama diberkati Tuhan itu beda. Tidak semua orang yang hari ini bilang, hari ini gue dapat cuan 2M loh. Puji Tuhan, Tuhan berkatin gue. Belum tentu kita dapat 2M itu betul-betul berkat Tuhan, belum tentu. Bisa jadi kita curang, bisa jadi kita licik. Karena saya percaya berkat Tuhan gak mungkin datang dengan cara-cara yang bertentangan sama firman-Nya. Berkat Tuhan gak mungkin datang dengan cara-cara yang curang dan licik. Jadi orang boleh punya uang, tapi belum tentu dia diberkati Tuhan. Tapi mungkin ada orang yang seperti janda Sarfat. Cuman punya buli-buli sedikit, tepung sedikit. Tapi gak habis-habis. Gak ada yang bertambah tuh dari uangnya. Mungkin gak ada bola-bola liar masuk rekeningnya banyak. Tapi ada kok gak habis-habis ya. Kok ada aja ya gitu. Pengeluaran bisa tiba-tiba hemat aja. Karena berkat Tuhan gak selalu datang dalam bentuk uang. Uangnya masuk banyak, keluarnya banyak, bocor juga bisa juga jadi kutuk dalam hidup kita. Nah itu berikutnya. Yang keempat sekarang. Yang keempat adalah
Yudas memiliki hati yang keras, yang tidak bisa lagi atau tidak mau lagi untuk dibentuk. Yudas punya hati yang keras. Hati yang keras. Seperti apa sih hati yang keras itu? Hati yang keras adalah hati yang udah gak mau dibentuk. Biasanya hati yang keras itu dekat dengan kepahitan, dekat dengan luka yang gak pernah dibereskan. Makanya kalau hati yang luka itu dibiarkan, lama-lama dia keras. Hati yang tidak mau taat, hati yang memberontak. Nah, tahu dari mana Yudas punya hati yang keras? Matius 27 ayat 6 sampai 10. Coba kita lihat ayat-ayat ini. Matius 27 ayat 6 sampai 10. Imam-imam kepala mengambil uang perak itu dan berkata, imam-imam bilang apa? Tidak diperbolehkan memasukkan uang ini ke dalam peti persembahan sebab ini uang darah. Jadi uang tadi yang 30 keping perak tadi. Sesudah berunding mereka membeli dengan uang itu tanah yang disebut tanah tukang periuk. Tanah tukang periuk untuk dijadikan tempat pekuburan orang asing. Jadi tanah tukang periuk itu biasanya dijadikan tempat pekuburan orang asing. Itu sebabnya tanah itu sampai pada hari ini disebut tanah darah. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Mereka menerima 30 uang perak, yaitu harga yang ditetapkan untuk seorang menurut penilaian yang berlaku di antara orang Israel. Dan mereka memberikan uang itu untuk tanah tukang periuk seperti yang dipesankan Tuhan kepadaku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, uang Yudas tadi, yang 30 keping tadi, dibelikan tanah tukang periuk. Tanah tukang periuk itu apa sih? Itu adalah tanah yang letaknya di belakangnya rumah tukang periuk. Tukang periuk itu adalah pembuat bejana gitu ya, penjunan gitu. Jadi mereka akan ambil tanah liat, dan notabene sepertinya di Israel tuh tanah liat tuh sulit karena tanahnya kan berbatu dan sebagainya. Jadi kalau dapetin tuh sulit gitu. Jadi ketika tanahnya mulai diolah, tanah liatnya diolah jadi bejana, kadang-kadang kita dapat tanah yang diolah dibuat itu yang bikin gagal itu karena tanahnya kehilangan tingkat kelenturan gitu ya. Jadi keras. Jadi kalau tanah itu coba dibentuk sama penjunannya dan akhirnya nggak bisa karena dia keras. Tanah-tanah sisa ini yang gagal, ini dibuang ke belakang rumah. Makanya ada tanah tukang periuk. Itu adalah tanah pembuangan bejana-bejana yang gak jadi. Yang gagal karena keras. Tanah itu yang dibeli. Karena tanah itu biasa dibeli untuk tempat pekuburan orang asing. Dan notabene Yudas dikuburkan di situ. Ini artinya apa? Ini menggambarkan sebuah profetik gitu ya. Membuat sebuah gambaran profetik bahwa Yudas itu seperti periuk yang gak bisa dibentuk lagi. Dia dikuburkan di situ sama seperti bejana yang gagal dilempar ke tanah tukang periuk. Yudas ditanam di situ, dikubur di situ. Menggambarkan dia adalah bejana yang sudah tidak mau dibentuk lagi. Itu menggambarkan hati yang keras. Bapak Ibu, suara yang keras tidak menggambarkan hati yang keras loh. Jangan, ini orang kalau ngomong kayaknya keras banget sih, ngotot gitu yuk, teriak-teriak. Belum tentu karena suaranya keras, hatinya keras. Banyak orang Kristen yang ngomongnya lembut, hatinya lebih keras daripada batu. Jadi jangan lihat dari raut wajah dan suaranya. Yudas ini paling mendiam loh. Bener gak? Petrus tuh cablak gitu ya. Nyalak terus. Yudas tuh diam, dia ngamatin, dia analisa. Tapi hatinya keras. Dia gak mau bertobat lagi. Dia merasa semuanya fatal. Dan karena kekerasan hatinya, dia gagal di dalam pemuritan. Dia gagal untuk mengikuti Yesus. Saya berdoa supaya kita semua dalam perjalanan rohani kita tidak ada seorang pun yang mengeraskan hati. Amin. Kita gagal dalam perjalanan kita karena hati yang keras. Kalau hari ini kita punya masalah, Bapak Ibu punya problem, kita kecewa, kita marah, kita tawar hati, yuk beresin. Jangan sampai hati kita keburu keras dan akhirnya gak bisa dibentuk lagi dan kita akhirnya memilih pilihan-pilihan yang fatal dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, yang membuat Yudas gagal adalah ketika Yudas melakukan kesalahan, Yudas memilih untuk menyerah, bukan memperbaiki kesalahannya. Ketika Yudas melakukan kesalahan, dia berkhianat, dia mengkhianati Yesus, dia salah perhitungan. Ternyata Yudas lebih memilih untuk menyerah daripada memperbaiki kesalahannya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, seperti yang saya katakan tadi bahwa perjalanan rohani kita masih panjang. Masih panjang, amin.
Kita semua gak ada yang punya niat punya umur pendek kan. Bulan depan meninggal, 2 bulan lagi meninggal. Enggak, kita pasti punya proyeksi berharap kita masih hidup 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi dan sebagainya. Ya hidup kita intinya masih panjang lah perjalanan rohaninya. Kita gak pernah tahu di tengah jalan apakah kita akan berbuat salah atau tidak. Kemungkinan bisa jadi kita melakukan sebuah kesalahan di dalam kehidupan kita, di dalam pernikahan kita, dalam kehidupan finansial kita, dalam pelayanan kita. Mungkin aja kita terjatuh gitu ya. Karena sebuah kesalahan yang kita lakukan. Tentunya saya tidak mengharapkan kita semua jatuh. Amin Bapak Ibu. Karena saya percaya bahwa kejatuhan itu cuma kemungkinan, bukan kepastian. Sekali lagi, kejatuhan itu cuma kemungkinan, bukan kepastian. Artinya kita tuh tidak pasti jatuh. Walaupun kita mungkin bisa jatuh. Saya ingat ayat firman Tuhan di Mazmur 37 kalau nggak salah. Yang ada lagunya di lagu lama, Bapak Ibu lagu rohani. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang gitu ya, yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh tak sampai tergeletak. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh. Apabila itu apa sih? Kemungkinan. Apabila dia jatuh. Apabila dia gak jatuh bisa gak? Bisa. Karena itu kejatuhan itu cuma kemungkinan bukan kepastian. Kita mungkin bisa jatuh tapi kita gak harus jatuh. Siapkan aja dari sekarang. Benih-benih kejatuhan itu diatasi sedemikian rupa. Accountable dalam komunitas. Penuh dengan Roh Kudus, penuh dengan firman. Makanya begini, orang yang gampang jatuh adalah orang yang susah dibilangin. Kita ditegur, dinasihati itu untuk ngeberesin benih. Buktinya gue gak kenapa-kenapa, ya masih benih. Cuman kita udah lihat potensinya kan gitu. Anak kita belum masuk penjara. Begitu kita tahu dia punya bakat bohong, punya bakat mencuri kan kita marahin kan. Kok kamu dimarahin begitu rupa? Karena kamu punya bakat nak gitu kan. Kamu punya benih mencuri, kalau dia didiemin kamu jadi penjahat 1 kali. Kita beresin benihnya. Makanya kalau kita ditegur hari ini, kok lebih lebay amat, gue belum ngapa-ngapain. Ya karena yang kita lihat benihnya Bapak Ibu. Kita koreksi tuh benihnya. Kita koreksi tuh bibit penyakitnya. Jangan udah stadium akhir, ya udah KO lah. Karena itu, yuk kita siapkan diri dari sekarang. Dan set hati kita, kapanpun kita berbuat salah. Kesalahan kita gak pernah fatal Bapak Ibu. Selama kita tahu ada Yesus yang mengampuni kita. Dosa kita, separah apapun, gak ada dosa yang gak diampunin Tuhan kalau kita mau bertobat. Maafkan saya untuk mengatakan ini. Saya bukanlah hamba Tuhan yang menyetujui perceraian. Sampai hari ini saya percaya bahwa Allah membenci perceraian. Tapi kalau di ruangan ini ada satu orang Kristen yang bercerai atau pernah bercerai. Saya mau katakan ini. Perceraian bukan dosa yang tidak terampuni. Anda tetap diampuni Tuhan kalau mau bertobat sungguh-sungguh. Anda gak pernah fatal. Balik sama Tuhan. Tapi dengan jujur. Dengan sungguh-sungguh. Bertobat dan temukan rencana Tuhan dalam hidup Anda. Saya gak mau membuat seakan-akan orang tuh kalau udah jatuh fatalistik. Gak mungkin bisa pulih. Selama mau bertobat gak ada yang gak bisa dipulihkan sama Tuhan. Selama kita mau datang sama Tuhan. Karena itu waktu kita jatuh dan kita punya pilihan. Apakah kita mau lempar hidup kita ke tangan tukang periuk. Atau lempar ke tangannya Tuhan. Lempar hidup kita ke tangan pengasihan Tuhan. Datang sama Tuhan. Gak usah bilang begini. Nanti deh kalau gue udah baik. Kalau gue udah bener gue baru ke gereja. Gue baru ke UCC lagi. Nanti deh kalau udah benar semua hidup gue. Baru deh gue ke Komsel. Salah Bapak Ibu. Justru waktu parah-parahnya kita. Datang ke sini karena ini bengkel. Waktu kita parah-parahnya justru harus cari Tuhan. Justru harus dekat sama Tuhan. Jangan datang udah baik. Gak ada orang ke bengkel tuh datang mobilnya udah baik semua. Mau ngapain Pak? Ada yang rusak? Gak ada. Lu mau pamer di sini bengkel. Bukan tempatnya, bengkel itu tempat mobil rusak gitu. Jadi kalau nggak ada rusaknya nggak harus datang ke bengkel, nggak perlu menemuin parkiran aja begitu. Tapi kalau Anda rusak, Anda bermasalah, datang ke UCC, welcome. Ini tempat anugerah, kebenaran, kuasa Tuhan ada di sini untuk memulihkan kita. Jangan pernah berpikir fatal Bapak Ibu, separah apapun hidup kita. Kita berpikir fatal tuh karena tuduhan iblis. Coba cerita sama Pastor Oci, Cicen dan yang lain-lain. Nanti pasti ada orang yang bisa memberitahu kita jalan keluarnya pelan-pelan. Walaupun Bapak Ibu, orang tuh suka gak terima kalau dikasih nasihat tuh begini. Dia punya problem di sini. Problem gue tuh ini gitu. Kita konselor kadang-kadang benahinya gak di sini. Di sini. Bener gak? Problem gue di sini.
Gue tuh gak punya klien kok, gue gak punya ini. Terus kita bedanya, ya di sini dulu. Terus dia marah. Gue butuhnya ini, gue dikasihnya ini. Karena kita beresin dari sumber masalahnya. Supaya kalau dari sumbernya dia dibenerin, nyampe sini. Orang suka marah gak terima karena dia pengennya di sini dibenerinnya. Kalau kita jeli kan kita benerinnya gak di sininya. Orang panas gitu ya. Yang kita benerin bukan cuma ngilangin panasnya. Kita tahu panasnya dari mana nih demamnya nih. Oh kalau tipes itu ususnya. Oh kalau dia COVID dia berarti apanya. Cari sumbernya dibenahi. Nah mohon Bapak Ibu. Ini terjadi di banyak gereja gak cuma di sini kok gitu. Gak tahu kalau di sini saya juga belum tahu ya gitu. Saya juga suka mengalami yang gitu-gitu. Kita gembala tuh pengen lihat jemaat tuh dipulihkan. Karena kita yakin gak ada yang fatal. Selama napas ini masih ada nih, ada harapan kok. Walaupun kita bilang kayaknya buntu. Jadi kalau sebelum bunuh diri, aduh gue mau bunuh diri aja kayaknya buntu. Silakan ngobrol dulu lah, diisi lah gitu ya. Sama orang yang tepat. Jangan-jangan waktu kita ngobrol bisa diurai kok pelan-pelan. Hanya saja kita hidupnya dengan tuduhan iblis. Udah fatal, udah terlambat, udah parah, udah gak mungkin berubah lagi dan sebagainya. Berapa banyak orang mikir begitu ketika datang sama Tuhan. Kita ajak ngobrol, kita coba bantu pelan-pelan dari akarnya. Terurai tuh. Selesai tuh problemnya. Satu ibu punya utang 150 juta. Gak punya penghasilan. Aduh gue butuh berapa tahun untuk ngelasin utang-utang. Gak ada keluarga, gak ada ini. Kita guide pelan-pelan untuk dia jualan kue doang. Apa dia jualan kue. Dia bilang ya ampun kapan lunasnya. Dia ngitung-ngitung. Kayaknya minimal 5 tahun lunas. Minimal 5 tahun lunas utang 150 juta ini kayaknya berat. Kebutuhan juga banyak. Yuk kita doa Bu. Pelan-pelan cicil. Gak sampai 5 tahun. Setahun lunas. Yang bikin dia mikir gitu gimana? Pikirannya sendiri. Waktu dijalanin gak semengerikan itu ternyata. Yuk Bapak Ibu. Jangan lempar hidup kita ke tanah tukang periuk. Lempar hidup kita ke tangan pengasihan Tuhan. Tuhan tuh begitu baik buat kita. Ada harapan buat kita. Kenal kasihnya. Percaya kasihnya. Dan yuk dari sekarang kita beresin semua benih-benih kejatuhan Yudas. Karena itu dekat banget sama kita sebenarnya. Dan saya berdoa supaya kita jadi pribadi-pribadi yang stand firm. Untuk sekali Yesus tetap Yesus. Amin. Yuk kita semua berdiri sama-sama. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih buat perkataan-perkataan-Mu pagi hari ini. Mungkin ada di antara kami yang hadir pada pagi hari ini. Kami sudah berulang kali tergoda untuk give up, untuk nyerah dengan apa yang sedang terjadi dalam hidup kami. Tapi hari ini kami tahu ada harapan Tuhan. Kami gak seharusnya berpikir fatalistik seperti Yudas. Yang lempar hidupnya ke tanah tukang periuk, keras hati. Dan tidak mau memperbaiki kesalahannya. Kami percaya ada anugerah Tuhan yang berlimpah-limpah buat kami. Bapak hari ini aku berdoa di dalam nama Yesus kiranya kasih dan kuasa-Mu bekerja buat setiap pribadi di tempat ini yang hari ini sedang membutuhkan pertolongan dari Tuhan. Bapak Ibu di tempat ini yang mungkin sedang mengalami jalan buntu. Yang sedang putus asa. Yang sedang terjepit, terhimpit, tersesak. Aku berdoa di dalam nama Yesus ada pertolongan-Mu yang gak pernah terlambat buat kami dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa biar kami semua diberikan kemampuan untuk menjadi murid-murid yang sejati Tuhan. Menjadikan Yesus tujuan bukan alat. Dan kami juga mau menjadi orang-orang yang tidak cinta uang. Gak bisa dibeli oleh apapun Tuhan. Karena kami tahu semua berkat datang dari Tuhan. Kami mau belajar, mau menilai Yesus tinggi sebagaimana Engkau seharusnya. Itu jadi penyembahan dalam hidup kami. Kami mau punya hati yang lembut waktu kami ditegur dan dikoreksi. Waktu Tuhan berbicara di hati kami, bahkan ketika Tuhan pakai orang-orang di sekitar kami untuk menegur kami. Karena kami tahu perjalanan kami masih panjang. Dan di tengah jalan iblis ingin menjegal kami. Ada banyak hal yang bisa terjadi untuk menghambat langkah kami. Tapi kami mau jadi pribadi-pribadi yang unstoppable, yang tak terhentikan untuk berjalan di dalam rencana Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, urapi anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menolak untuk menyerah, tapi kami mau berserah pada Tuhan dan terus berjalan di jalan yang Tuhan tentukan buat kami. Terima kasih Bapak di surga. Kami ucap syukur buat siang hari ini di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Sekian
Yesusku.